Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan farmakologi 1, yaitu dengan topik obat kemoterapeutika untuk bakteri. Nah, sebelum kita mempelajari apa saja penggolongan dari obat kemoterapeutika ini, kita harus tahu dulu definisi dari obat kemoterapeutika. Jadi, obat kemoterapeutika adalah obat-obat kimiawi yang dapat memberantas penyakit infeksi akibat mikroorganisme bakteri, fungi, virus, dan protozoa, dan juga infeksi pada cacing dan sel-sel kanker. Penggolongan obat kemoterapeutika ini ada beberapa golongan, yaitu ada antibiotika, ada sulfonamida, kemudian ada anti malaria, ada anti amoeba, anti antiselmitik, antivirus, anti jamur, anti neoplastika, anti TBC, dan anti lepra. Nah, antibiotika ini digolongkan dengan beberapa mekanisme kerja. Yang pertama, maaf ya sebentar. Yang pertama itu adalah dengan mekanisme kerja bakterisida dan juga bakteriostatik. Kalau bakterisida itu adalah obat tersebut mempunyai mekanisme kerja dengan cara membunuh bakteri. Kalau bakteriostatik itu adalah bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhannya sehingga perkembangbiakan pada bakteri tersebut akan terhambat. Nah, bakterisida ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu ada fase pertumbuhan, ada fase bakteri, ada fase istirahat. Di mana fase pertumbuhan ini adalah di mana fase sel bakteri tersebut berkembang biak. Nah, fase pertumbuhan atau berkembang biak ini ada 4 fase, yaitu ada fase lap, ada fase yaitu fase penyesuaian pada bakteri, kemudian ada fase algoritma, yaitu fase pertumbuhan yang tinggi, kemudian ada fase stasioner, yaitu fase pertumbuhan menuju fase kematian, dan juga ada fase kematian. Dan itu contohnya untuk fase bakteri yang bekerja pada fase pertumbuhan ada penisilin, cefalosporin, rifampicin, asam nalidat, dan quinolone. Kemudian yang bekerja pada fase istirahat itu di mana sel tersebut itu tidak bergerak, jadi benar-benar istirahat. Itu contohnya ada aminoglukosa dan INH dan potrimoxazole. Terus yang kedua itu adalah bakteriostatik, yaitu dengan cara menghentikan pertumbuhan dan perkembangbiakan dari bakteri. Yaitu contohnya chlorphenicol, sulfonamida, tetracycline, macrolide, para-aminosulfonida, dan nicomisin dan asam fusidat. Nah, ini antibiotik berdasarkan luas aktivitasnya. Kalau luas aktivitasnya berarti ada 2. Ada antibiotik nirospektrum, yaitu aktivitas pada bakteri yang sempit. Jadi dia hanya mengcover gram positif aja atau negatif aja atau anaerob atau anaerob. Kemudian ada bakteri yang broad spektrum, yaitu aktivitasnya sangat luas, yaitu terhadap semua jenis bakteri, bisa gram positif, negatif, aerob, dan anaerob. Untuk yang antibiotik nirospektrum, yang dia mengcover gram positif, itu ada antibiotik penisilin G, penisilin V, clindamycin, asam fusidat, dan kanamisin. Untuk yang mengcover gram negatif, itu ada streptomycin, gentamicin, dan asam nalidiksat. Untuk yang mengcover bakteri anaerob dan trichomonas, itu ada antibiotik metronidazole. Dan antibiotik broad spektrum di sini contohnya adalah sulfonamida, ampicillin, cefalosporin, chlorphenicol, rifampicin, dan tetracycline. Nah, mekanisme kerja dari antibiotik itu ada beberapa tempat, maksudnya dia itu memblok di bagian metrik bakteri di mananya. Jadi pertama itu menghambat sintesa metriknya di dinding sel. Jadi ada yang merusak dinding selnya sehingga sintesa dinding selnya akan terganggu sehingga tekanan onkotiknya meningkat sehingga bakteri tersebut akan lisis, rusak. Itu contohnya penisilin dan cefalosporin. Kemudian yang merusak di bagian membran. Jadi kalau membrannya dirusak, sintesa lipoprotein yang membran selnya kacau, membrannya lebih permeabel sehingga isi selnya itu akan keluar sehingga bakterinya akan mati. Itu contohnya adalah ada nistatin, amphotericin, dan miconazole dan ketoconazole.
Terus ada juga bakteri yang dia merusak di protein selnya, yaitu mengganggu sintesa pada proteinnya sehingga bakteri tersebut akan mati, tidak tumbuh lagi. Contohnya adalah klorofenikol, tetrasiklin, aminoglukosa, dan makrolide. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah menghambat di asam inti selnya, yaitu DNA dan RNA-nya. Contohnya adalah asam nalidiksat dan quinolon. Nah, beberapa antibiotik itu mempunyai efek samping. Contohnya adalah efek sampingnya sensitasi atau hipersensitif. Biasanya itu ringan, bisa skin rash ya, atau bisa juga kalau berat sekali itu bisa mengalami SJS, Stophen-Jansen syndrome, atau bisa menyebabkan stroke anafilaktik. Kemudian bisa menyebabkan resistensi. Resistensi ini bisa terjadi apabila penggunaan antibiotiknya itu dosisnya terlalu rendah atau terlalu singkat, jadi belum selesai dia sudah tidak minum lagi, kemudian atau penggunaan yang terlalu lama. Nah itu. Kemudian ada juga efek samping yang super infeksi. Jadi dia sudah minum antibiotik, tetapi kok malah infeksi lagi, terjadi infeksi tambahan. Itu namanya adalah super infeksi. Nah, itu infeksinya biasanya karena jamur, Candida albicans, itu karena penggunaan antibiotik yang cukup lama. Nah, ini efek sampingnya ya. Efek sampingnya ini ada yang suprainfeksi ya, ada tambahan infeksinya dari Candida auris ya. Kemudian ini adalah terjadi skin rash, gatal-gatal kemerahan. Nah, ini penggolongan antibiotik, ada penggolongan penisilin, cefalosporin merupakan golongan beta-lactam, ada golongan aminoglukosid, ada golongan klorofenikol, tetrasiklin, makrolide, quinolon, dan juga ada golongan lain. Nah, untuk golongan beta-lactam, yaitu penisilin dan cefalosporin, itu dengan mekanisme kerjanya itu menghambat sintesa dari dinding sel bakteri. Nah, ini rumus kimianya ya, dia ada cincin beta-lactamnya sehingga aktif menghambat sintesa di dinding sel bakteri tersebut sehingga bakteri tersebut akan mati. Kemudian ini, kapan kok bisa sih terjadi resistensi golongan beta-lactam? Itu prosesnya bagaimana? Jadi prosesnya itu adalah bakteri tersebut membentuk enzim beta-lactamase dengan memecah cincin beta-lactam. Nah, kalau misalnya cincin beta-lactamnya sudah dipecah, otomatis aktivitas bakterinya itu akan terhambat seperti itu. Kemudian dengan cara bakteri merubah bentuknya. Jadi merubah bentuknya itu bakteri tersebut tidak mempunyai dinding sel atau bentuknya L sehingga terjadi resistensi pada golongan beta-lactam. Nah, penggolongan penisilin ini ada 3 ya. Ada yang penisilin spektrum sempit, dia hanya mengcover gram positif, contohnya penisilin V dan penisilin G. Kemudian ada juga penisilin yang tahan enzim penisilase, yaitu aktif pada Staphylococcus streptococcus. Contohnya adalah amoxiclav atau kombinasi subaktam dan ampicillin atau amoxiclav dengan subaktam. Ini mampu melindungi cincin beta-lactam sehingga tidak terurai oleh enzim beta-lactam. Kemudian ada juga penisilin yang spektrumnya luas. Kalau spektrum luas di sini, dia bisa mengcover gram positif dan negatif. Contohnya amoxicillin, ampicillin. Nah, pada amoxicillin sendiri, itu untuk farmakokinetikanya, itu absorpsinya sangat bagus sekali. Dia tidak dipengaruhi oleh makanan, sehingga bisa digunakan sebelum makan, pada saat makan, dan sudah makan itu tidak ada permasalahan. Jadi boleh kapan saja. Kemudian absorpsi, tapi kalau ampicillin itu dia dipengaruhi oleh makanan. Jadi absorpsinya itu malah lebih lambat oleh makanan, sehingga digunakan 1-2 jam sebelum makan atau sesudah makan. Jadi pada saat perut kosong. Nah, kalau semua golongan penisilin itu relatif aman untuk bumil dan menyusui. Interaksinya tidak boleh barengan dengan probenecid, acetosal dan hidrometasin karena bisa menyebabkan kerja obatnya lebih lama dan bisa menghambat enzim dari beta-lactamase. Kemudian interaksi lagi tidak boleh dibandingkan dengan obat-obat yang sifatnya bakteriostatik, contohnya tetrasiklin, klorofenikol, dan makrolide. Itu bisa menyebabkan efek dari penisilinnya itu akan berkurang. Ini adalah contoh dari obat-obat penisilin ya. Nah, sekarang penggolongan dari cefalosporin. Nah, cefalosporin ini ada beberapa golongan. Ada generasi 1, di mana dia aktif terhadap gram positif dan tahan terhadap enzim beta-lactamase. Contohnya itu yang ada di sini ya, ada cefazolin, ada cefalexin, dan ada cefadroxil.
Kemudian ada generasi 2. Nah, generasi 2 ini bisa mengcover atau aktif terhadap bakteri gram negatif, influenza, virus influenza, dan Klebsiella. Itu contohnya adalah cefuroxime. Nah, ini yang ada cefuroxime yang saya sebutkan. Kemudian generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini lebih aktif lagi terhadap gram negatif, Pseudomonas, dan Bactericide. Ini contohnya adalah cefotaxime, ceftriaxone, dan cefixime. Untuk generasi 4 itu sangat aktif terhadap Pseudomonas dan sangat resisten terhadap laktamase. Contohnya cefovim dan ceftirom. Jadi semakin besar generasinya itu akan semakin lebih aktif terhadap bakteri. Nah, untuk farmakokinetika dari cefalosporin sendiri, absorpsinya itu sangat cepat di usus, ikatan proteinnya cukup besar, 14-90%, setengahnya 30-150 menit, distribusi keseluruhan jaringannya itu cukup baik, tetapi dia tidak bisa menembus blood-brain barrier atau cerebral system, jadi tidak bisa menembus otak, kecuali hanya cefotaxime. Kemudian ekskresinya untuk difiltrasi glomerulusnya itu melalui urin dalam bentuk obat utuh 80%. Kemudian ekskresinya bisa melalui ASI, tapi kadarnya sangat sedikit di ASI. Jadi masih ada kadar aman lah untuk pada bayi. Interaksinya jangan dibandingkan dengan probenesid karena dapat menghambat ekskresi dari cefalosporin tersebut. Dan efek samping obatnya bisa menyebabkan nefrotoksik, kerusakan ginjal, dan resistensinya meningkat. Nah, ini contohnya dari cefalosporin. Nah, sekarang golongan aminoglukosid. Nah, aminoglukosid ini mekanisme kerjanya yaitu dengan cara mensintesa protein sel bakteri. Jadi, proteinnya yang dihambat, sintesa proteinnya yang dihambat. Aktivitasnya merupakan bakterisid, jadi membunuh bakteri dengan spektrum luas. Penggunaannya itu untuk TBC, bisa dikombinasi dengan INH dan pirasinamid, tapi ada efek samping yang cukup tinggi, yaitu ototoksik dan nefrotoksik. Ototoksik ini biasanya kerusakan pada organ, kalau nefrotoksik kerusakan pada ginjal. Ekskresinya bisa dengan ke ginjal, kemudian ekskresinya bisa melalui ASI, sehingga harus hindari untuk ibu menyusui, kemudian penetrasi plasentanya pada bayi cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan efek samping obat yaitu ototoksik dan nefrotoksik pada bayi, dan terjadi resistensi yang cepat untuk pada penggunaan kombinasi antibiotik dengan beta-laktam. Nah, penggolongan aminoglukosid ini ada beberapa golongan. Ada streptomisin, yaitu aminoglukosid yang digunakan untuk TBC ya, pertama kali digunakan untuk TBC. Efek sampingnya cukup besar juga, bisa menyebabkan ototoksik. Kemudian kanamisin. Kanamisin itu contohnya amikasin, getamisin. Dia bisa juga, kanamisin ini diberikan untuk terapi TBC, bisa juga untuk infeksi usus, disentri. Tapi kalau misalnya yang sterilisasi usus, pre-op itu harus dihindari karena absorpsinya sistemiknya jelek sekali. Kemudian gentamisin IV-nya itu bisa menyebabkan nefrotoksik pada bayi. Kemudian golongan selanjutnya adalah neomisin, pramisetin, dan paramomisin. Kalau neomisin absorpsinya sistemnya hanya cukup kecil, 3% ya, sehingga biasanya penggunaannya lebih sering digunakan adalah topikal. Ya, ini adalah penggolongan dari obat-obat golongan aminoglukosid. Nah, ini adalah golongan antibiotik chloramphenicol. Chloramphenicol ini termasuk antibiotik aktivitas dengan broad spectrum. Broad spectrum, dia spektrumnya sangat luas, kemudian mekanismenya dia menghambat sintesa dari polipeptida bakteri secara bakteriostatik. Penggunaannya yaitu untuk infeksi tipes, yaitu digunakan untuk terapi demam tifoid selama 14 hari, infeksi meningitis juga bisa, infeksi bakteri anaerob yaitu abses otak juga bisa, kemudian konjungtivitis biasanya tetes mata atau salep mata. Nah, untuk farmakokinetikanya, absorpsinya di usus sangat cepat, kemudian ikatan obat dan proteinnya 50%, kemudian T setengahnya kira-kira 3 jam, dia mudah menembus cerebral system, jadi bisa menembus blood-brain barrier dengan kadarnya masuk ke CSF cukup tinggi, kemudian metabolismenya di hati, ekskresinya di ginjal. Nah, farmakokinetikanya dari
efek samping dari efek samping dari chloramphenicol ini yaitu bisa menyebabkan supresi pada sumsum tulang belakang, atau nama lainnya adalah myelodepresi, yaitu terjadi anemia aplastik ya. Jadi kadar hemoglobinnya itu akan turun karena pada sumsum tulang belakang itu adalah tempat di mana terjadinya produksi hemoglobin. Nah, ini sifatnya bisa sangat reversible, itu tidak bisa dibalikan lagi. Kemudian yang kedua adalah gangguan pembentukan sel darah. Eritrosit, trombosit, granulosit itu bisa digunakan untuk selama 5 hari. 5 hari bisa untuk ini ya. Untuk yang tetes mata itu tidak boleh digunakan lebih dari 5 hari. Untuk yang salah mata tidak boleh digunakan maksimal 2 minggu. Untuk kehamilan dan laktasi tidak dianjurkan karena dapat menembus plasenta dan ASI, bisa menyebabkan baby Gray syndrome seperti itu. Kemudian terjadi hipotermia, sianosis juga bisa. Sianosis itu terjadi kebiruan pada bayi. Jadi karena kekurangan oksigen pada darah. Nah, ini adalah thiamphenicol ya. Untuk yang thiamphenicol ini sifatnya mirip seperti chloramphenicol, ikatan absorpsinya baik sekali, ikatan obat proteinnya 10%, T setengahnya 2 jam, ekspresinya ke ginjal dan ke empedu, dan terapi digunakan untuk infeksi tipes salmonella pada uretra. Nah, kemudian ini adalah thiamphenicol. Nah, untuk yang thiamphenicol ini sifatnya mirip sama seperti chloramphenicol, absorpsinya juga bagus, ikatan proteinnya cukup kecil 10%, T setengahnya 2 jam, kemudian ekskresinya di ginjal dan di empedu, dan penggunaan terapinya ini biasanya untuk infeksi tipes, salmonella, dan juga untuk pada bakteri ureter. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tetrasiklin. Nah, untuk tetrasiklin ini pertama kali yang ditemukan itu adalah klortetrasiklin. Klortetrasiklin, kemudian ada oksitetrasiklin dan juga ada derivatnya. Nah, kalau yang derivatnya ini contohnya oksitetrasiklin, klortetrasiklin, dan untuk yang golongan tetrasiklin yang long acting itu adalah doxycycline. Nah, tetrasiklin ini aktivitas dari bakterinya tersebut adalah bakteriostatik dengan food spectrum dengan cara mekanisme mengganggu pada sintesa protein bakterinya. Nah, sifatnya amfoter dalam bentuk garam ya. Kemudian dia tidak stabil pada panas atau cahaya matahari. Nah, tetrasiklin ini biasanya digunakan untuk infeksi saluran nafas dan juga paru-paru, kemudian infeksi saluran kemih, kulit dan mata, dan bisa juga untuk jerawat, akne, dan juga untuk bronkitis kronis. Nah, ini adalah farmakokinetika dari tetrasiklin. Kalau farmakoabsorpsinya, dari segi absorpsinya, dia cukup bagus pada perut kosong, 75%. Kemudian kadar maksimumnya itu 3 sampai 4 jam. Kemudian pada doxycycline ini absorpsinya 90 sampai 100% tidak dipengaruhi oleh makanan. Ikatan proteinnya pada doxycycline 90%, kemudian tetrasiklin 35%. Kemudian T setengahnya, doxycycline cukup lama, 23 jam. Kalau tetrasiklin dan oksitetrasiklin hanya 9 jam. Ekspresinya di ginjal, empedu, dan tinja. Nah, untuk efek samping yang sering muncul itu adalah seperti gangguan pencernaan, itu mual muntah, kemudian ada suprainfeksi dari Candida albicans, kemudian ada fotosensitasi yaitu ruam-ruam meras kayak gitu, kemudian ada absorpsinya itu sangat tinggi di tulang gigi sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dari gigi atau karies gigi. Nah, kemudian untuk ibu menyusui, balita dan anak-anak yang kurang dari 8 tahun ini harus dihindari. Kemudian interaksinya itu ada interaksi antara susu, antasida dan juga multivitamin lainnya yang mengandung Fe, kalium dan kalium Al. Interaksinya juga bisa dengan kontrasepsi yang dapat menghambat konjugat dari estrogennya.
Nah, yang golongan lain adalah golongan makrolide. Nah, untuk golongan makrolide ini ada eritromisin, klaritromisin, roksitromisin, azitromisin, dan spiramisin. Nah, aktivitas bakterinya yaitu dengan bakteriostatik dengan mengcover gram positif. Mekanismenya dengan cara mengikat reversibel dari ribosom mikroba dengan menghambat sintesa proteinnya. Penggunaannya untuk makrolide eritromisin ini dia merupakan pilihan pertama untuk infeksi paru, kemudian pilihan kedua untuk infeksi yang sudah resisten dan pasien yang hipersensitif pada penisilin. Dan kerugian dari eritromisin ini itu absorpsinya tidak teratur, sehingga digunakannya itu adalah 4 kali sehari karena setengahnya cukup singkat. Dan efek sampingnya yang sering muncul pada eritromisin yaitu gangguan pada pencernaan. Nah, tetapi ada keuntungan dari eritromisin yaitu absorpsinya lebih bagus, kemudian tahan asam dan keluhan pada GI-tract-nya lebih ringan dan T-setengahnya lebih panjang. Nah, ini ya. Ada kalau yang azitromisin dia T-setengahnya 13 jam sehingga diberikan sehari 1 kali. Kalau klaritromisin itu 4 jam T-setengahnya sehingga diberikan bisa 2 kali sehari. Nah, kemudian penggunaan lainnya itu adalah untuk terapi penggunaan eritromisin itu infeksi saluran pernafasan yaitu infeksi pada paru-paru dan prostat. Kemudian klaritromisin infeksi saluran pernafasan bawah, untuk azitromisin infeksi saluran pernafasan, kulit, otot dan saluran ISK, dan juga bisa digunakan untuk infeksi mikrobakteri avium pada pasien HIV. Untuk yang spiramisin biasanya digunakan untuk infeksi tenggorokan, saluran nafas, bisa juga untuk toksoplasmosis pada ibu hamil. Nah, farmakokinetikanya dari eritromisin ini, farmakokinetikanya itu adalah absorpsinya menurun oleh makanan sehingga diminumnya dalam perut kosong. Kemudian kecuali diritromisin tidak dipengaruhi oleh makanan. Ikatan proteinnya cukup tinggi 80%, metabolismenya di hati, ekspresinya di empedu, tinja dan urin, efek samping yang sering muncul gangguan pencernaan, alergi kulit, gangguan fungsi hati, kemudian interaksinya dengan teofilin, karbamazepin, rifampisin, kemudian siklosporin. Itu bisa menghambat dari enzimnya. Kemudian ada untuk kehamilan dan laktasi, eritromisin ini cukup aman untuk ibu hamil dan menyusui. Roksitromisin juga cukup aman, tapi untuk yang klaritromisin tidak aman untuk ibu hamil trimester ke-1. Nah, yang ini adalah golongan polipeptida. Polipeptida ini ada terdiri dari polimiksin B dan polimiksin E. Itu masuk dalam mengcover bakteri negatif Pseudomonas. Kalau basitrasin dan gramisidin ini aktif terhadap gram positif. Nah, mekanismenya dia menghambat pada membran selnya. Efek sampingnya dia bisa dapat menyebabkan nefrotoksik dan ototoksik. Absorpsinya di usus. Kemudian ini absorpsinya itu sangat jelek, tidak ada absorpsi di usus. Kemudian memang lebih banyak digunakan secara topikal untuk yang golongan polipeptida. Ini golongan quinolon ya, ada nalidixic acid, ada ciprofloxacin, ada levofloxacin, ada norfloxacin, ada ofloxacin. Nah, mekanisme kerjanya dia ini adalah menghambat pembentukan DNA bakteri. Nah, aktivitas dari bakterinya itu broad spectrum, jadi bakterinya sangat luas. Kemudian efek sampingnya itu bisa menyebabkan iritasi pada lambung, nyeri pada tendon, nyeri kepala hingga insomnia. Nah, penggunaan buat apa sih golongan quinolon ya? Quinolon ini kan ada nalidixic-nya. Nalidixic acid ini dia efektif pada ISK. Bisa juga pada kemudian ofloxacin bisa juga untuk ISK, saluran pernafasan bawah, ada gonorrhea ya, infeksi pada kelamin ya. Kemudian kontraindikasinya tidak boleh untuk pasien epilepsi, gangguan fungsi ginjal, fungsi hati, bumi dan menyusui. Untuk ciprofloxacin biasanya digunakan untuk ISK, GU juga bisa, demam tifoid diberikan 5-7 hari, kemudian ISPA juga bisa.
Nah, efek sampingnya kalau misalnya Cipro ini bisa ada berat ya, ada Stevens-Johnson syndrome, ada nephrotoxic dan tremor dan GI tract. Tes tengahnya cukup panjang 12 jam sehingga diberikan 2 kali sehari. Kemudian untuk levofloxacin itu untuk ISK, ISPA, infeksi paru-paru, GO, demam, tifoid. Nah, efek sampingnya untuk levo ini relatif cukup aman karena dia tidak menyebabkan SJS dan juga tidak ada efek samping ke GI tract, gangguan GI tract-nya. Biasanya juga cukup panjang, sehari 16 jam, sehingga biasanya digunakan sehari 1 kali. Kalau norfloxacin itu untuk ISK dan GO, kontraindikasinya adalah anoreksia, depresi, dan ansietas. Nah, untuk yang golongan lain itu ada rifampicin, ini untuk TBC ya, ada asam fusidat, ada lenkomisin, clindamycin, dan vancomycin. Nanti kita akan pelajari satu-satu di sini. Nah, untuk yang rifampicin itu adalah ada cara kerjanya itu menghambat sintesa RNA DNA dengan memblok fase transkripsinya. Penggunaannya untuk rifampicin pasti untuk TBC, biasanya dikombinasi dengan pirasinamid, ethambutol, dan juga INH. Kemudian untuk lepra, biasanya dikombinasi dengan dapsone dan clofazimid ya. Kemudian bisa juga dikenal dengan obat 4-FDC dari WHO ya. Kemudian untuk penggunaan terapi yang jangka panjang TBC, untuk yang TB tulang itu 6 bulan, meningitis 9 bulan sampai 1 tahun, dan backbone 1 tahun. Untuk yang long terapi lepra itu digunakan selama 1 tahun. Nah, efek samping dari rifampicin ini untuk long terapinya itu bisa menyebabkan hepatotoksik sehingga perlu dimonitoring dari SGOT dan SGPT-nya, fungsi liver. Kemudian bisa menyebabkan juga skin rash, urtikaria, hipersensitif, anemia, hemolitik, pusing, drowsiness, mialgia. Kemudian interaksinya dapat menurunkan kadar rifampicin apabila digunakan dengan chloramphenicol, verapamil, digoxin, kortikosteroid, teofilin, dan kontrasepsi oral. Ekspresinya bisa melalui ASI, urin juga bisa. Kemudian tes tengah yang 45 jam, sangat cukup panjang, memang digunakan sehari 1 kali. Kemudian ikatan proteinnya 80%, kadar efek puncaknya 2-4 jam. Dan ini penggunaannya itu digunakan 1-2 jam sebelum atau sesudah makan. Jadi pada saat perut kosong. Kalau asam fusidat itu adalah antibiotik yang rumusnya itu sama seperti steroid. Dia merupakan sama seperti golongan penisilin tetapi lebih neurospektrum. Jadi lebih bakterinya ini lebih sempit. Dan mekanisme kerjanya dia menghambat pada sistem proteinnya, protein sel bakterinya. Nah, kalau asam fusidat ini lebih ke arah topikal ya. Ekspresinya di empedu, kemudian terapinya itu dia sebagai second line pada infeksi Staphylococcus. Dan untuk pada ibu hamil dan ibu menyusui ini dapat menyebabkan icterus pada bayi. Ini ya, ini icterus, jadi matanya kuning. Nah, ini penggunaan dari asam fusidat. Nah, ini limfomisin. Nah, kalau limfomisin ini dia merupakan bakteriostatik yang dia kerjanya neurospektrum. Dia bekerja pada gram positif dan anaerob. Dia terapinya digunakan bisa untuk akne, infeksi tulang dan gigi. Farmakokinetikanya, absorpsinya itu hanya 40%, kemudian ikatan proteinnya 45%, tes tengahnya 5 jam. Ekskresinya dalam bentuk metabolit inaktif. Efek samping obatnya bisa menyebabkan GI tract, diare, mual, muntah. Kalau clindamycin sendiri ini sama seperti limfomisin ya. Cuman khasiatnya itu lebih kuat clindamycin daripada limfomisin. Karena absorpsinya dia 90%, cukup bagus, tidak dipengaruhi oleh makanan juga, tes tengahnya 3 jam. Dia penggunaannya itu untuk akne, kemudian efek sampingnya ini efek samping topikal ya. Itu kulit kering, kemudian iritasi, eritema, dan rasa terbakar pada area mata. Nah, untuk vancomycin ini merupakan antibiotik dengan aktivitas bakteri bakteriosit. Jadi benar-benar membunuh bakteri dengan kuman gram positif, aerob dan anaerob. Jadi dia ini efektif sekali pada
Staphylococcus yang resisten dengan methicillin. Jadi namanya adalah MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi antibiotik ini dia merupakan pilihan terakhir, antibiotik terakhir pada infeksi parah oleh bakteri di mana penggunaan antibiotik lain sudah tidak efektif. Jadi antibiotik vancomycin ini merupakan antibiotik yang pilihan paling terakhir apabila sudah digunakan beberapa antibiotik tapi masih belum efektif dan juga ada hasil MRSA-nya. Nah, farmakokinetika dari vancomycin sendiri itu adalah absorpsi di ususnya sangat jelek sekali. Kemudian T setengahnya itu 5-11 jam. Ekskresinya 80% di urin dan di ASI. Dan efek sampingnya dia bisa menyebabkan radang pada ginjal, kerusakan pada ginjal, neuropati, perifer, skin rash, dan nausea dan fever. Nah, ini golongan sulfonamida. Kita belajar sulfonamida ya sekarang. Nah, sulfonamida ini merupakan golongan obat kemoterapi yang pertama. Golongan sulfa, dia golongan sulfa ya, dia bisa juga sih sebagai obat OAD, obat oral antidiabetik atau sulfonylurea. Nah, sulfonamida ini merupakan bakteri bakteriostatik pada gram positif dan gram negatif. Dia mekanisme kerjanya itu mensintesa dihidrofolat dalam bakteri dengan cara antagonis saingannya dengan para amino benzoic acid. Kemudian farmakokinetika dari sulfonamida ini absorpsinya di lambung dan usus cukup baik. Ikatan proteinnya ini 40%. Untuk yang sulfonamida, kemudian sulfametazin itu 70%, kalau sulfa yang long acting itu 85-97% ya. Metabolisme di hati, kemudian kadar sulfa ini dalam aktif dalam urin 10% lebih tinggi kadar dalam plasma. Jadi sulfa ini memang dia khusus untuk infeksi saluran kemih karena dia memang kadarnya cukup tinggi di dalam urin. Nah, penggolongan dari sulfonamida ini ada beberapa golongan berdasarkan efek terapi, lama terapi, dan tempat terapinya. Kalau yang efek terapi ini dilihat dulu efek sistemik atau lokal. Kalau yang sistemik oral ya kita berikan cotrimoxazole, trisulfa, sulfodoxin. Kalau yang lokal kita berikan sulfosetamid atau sulfadiazin. Nah, kalau lama terapinya ada dua, ada short acting dan long acting. Kalau yang short itu contohnya sulfametizol, dan juga sulfamoxol juga ada, sulfadiazin juga ada. Kemudian kalau yang long acting itu adalah sulfadoxin, tapi ini efek sampingnya bisa menyebabkan SJS, Stevens-Johnson syndrome. Kemudian yang berdasarkan tempat kerjanya, kalau yang di usus ya kita berikan sulfaguanidin dan sulfazosulfapiridin. Nah, dia memang efek lokalnya pada usus itu cukup besar. Nah, kalau misalnya untuk yang kulit ya, untuk yang ini sterilisasi usus, ya ini kita berikan sulfaguanidin ya tadi ya. Kemudian untuk yang lokal itu pakai sulfanamid lokal. Nah, untuk terapinya itu biasanya untuk ISK itu cotrimoxazole dan sulfa ya. Kemudian untuk infeksi saluran pernapasan dan GI-tract biasanya juga sama cotrimoxazole. Kemudian untuk anti malaria biasanya pakai sulfadoxin atau untuk luka bakar diberikan sulfadiazin. Kemudian untuk topikal infeksi mata ini biasanya diberikan sulfasetamid ya. Kemudian untuk radang otak meningitis itu sudah tidak boleh diberikan sulfa karena dia dapat menembus penetrasi dari CSS-nya lebih besar sehingga resistensinya akan lebih besar juga. Nah, efek sampingnya penggunaan sulfonamida ini adalah bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel darah. Jadi bisa menyebabkan agranulositosis, anemia. Bisa juga menyebabkan SJS, jadi Stevens-Johnson syndrome. Kemudian cara pengatasannya bagaimana? Jadi penambahan natrium bikarbonat, kemudian minum air yang banyak, kemudian menggunakan preparat dengan kombinasi trisulfa, dan dengan cara pencegahan resistensinya adalah efek potensial dan memperkecil efek samping obat.
dengan cara mengkombinasikan dengan sulfonamida. Nah, kalau clotrimazole itu ada 2 obat ya di sini ya. Ada sulfometoxazole dan 40 mg, 400 mg dan trimethoprim 50 mg. Ini untuk yang dewasa, untuk kalau anak 100 mg sulfametoxazole dan 20 mg trimethoprim. Nah, efektivitasnya bisa untuk profilasi dari HIV, kemudian antibakteri terhadap gram negatif dan positif, contohnya ISK. Kemudian bisa menyebabkan bersifat sebagai bakteriostatik dan bakteriosid. Kemudian absorpsinya juga bagus ya. Waktu puncaknya 4 jam, ikatan proteinnya 45-60%. Ekspresi di ginjalnya dalam bentuk obat itu 20-25%. Untuk yang sulfametoxazole, untuk yang trimethoprim 50-60%. Nah, kalau yang ini paradoksin dan pirimetamin. Dia ikatan proteinnya cukup tinggi, 90-95%, dengan T setengah panjangnya 6 hari ya. Nah, indikasinya buat apa sih obat ini? Sebagai obat anti-protozoa. Jadi profilasis untuk malaria atau juga untuk toxoplasmosis. Biasanya digunakan pada ibu hamil pada trimester pertama dan trimester ini. Toxoplasmosis ini tapi harus diwaspadai ya. Untuk penggunaan ibu hamil yang trimester pertama ini bisa menyebabkan teratogenik. Untuk yang ibu hamil trimester akhir bisa menyebabkan ikterus pada bayi. Nah, ini sulfacetamid. Kalau sulfacetamid ini dia merupakan garam natrium dari sulfa yang bersifat alkalis. Dia tidak termasuk obat profilaksis dan konsentrasinya biasanya diberikan pada dengan sediaan tetes mata dan salep mata untuk infeksi mata biasanya. Nah, ini silver sulfadiazin, ini adalah garam perak dari sulfadiazin. Dia bersifat bakteriosid pada Escherichia coli, Klebsiella. Dia digunakan untuk luka bakar yang grade-nya itu tingkat 2-3. Kemudian untuk krim luka bakar juga bisa. Pokoknya untuk terapi luka bakar, untuk yang silver sulfadiazin. Oke, terima kasih. Penjelasan terkait farmakologi 1 dengan topik obat anti kemoterapeutika. Ya, terima kasih, semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.